Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi ini, Selasa 17 Agustus 2021, kembali kita memperoleh kesempatan untuk mengawali hari dengan merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya, Dwi Prasetyo atau yang biasa dipanggil DP, mengajak ibu, bapak, saudaraku bersama-sama kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami datang menghampiri Tuhan pagi ini. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan karena pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan untuk kami semua di dalam waktu istirahat kami. Terima kasih pagi ini Engkau sudah membangunkan kami kembali dari tidur kami. Engkau memberikan kepada kami kehidupan untuk boleh kami jalani. Tuhan, pagi ini sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami sebagian firman-Mu ini dan dimampukan juga untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini dari surat Petrus yang pertama. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Sapaan dan renungan pagi ini saya beri judul Hiduplah sebagai orang merdeka dan hiduplah sebagai hamba Allah. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. HUT RI kali ini masih harus kita peringati dan rayakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 masih melingkupi hidup kita, yang bukan hanya memberi dampak pada kesehatan, namun juga dampak ekonomi, dampak sosial, budaya, dan sebagainya. COVID-19 terutama memang berkaitan dengan kesehatan kita, baik secara fisik maupun mental. Serangan COVID-19 dapat melemahkan fisik dari orang yang terkena paparan virus ini, namun juga secara mental bukan hanya mempengaruhi si sakit, tapi juga orang-orang terdekat di sekitarnya. Secara ekonomi, pandemi COVID-19 juga memberi dampak bagi hampir semua orang yang karena berbagai pembatasan
mengalami pendapatan yang menurun, bahkan ada pula yang kesulitan untuk memperoleh pendapatan. Di bidang sosial dan budaya, pandemi COVID-19 telah memaksa para pendidik, peserta didik, dan juga orang tua yang mendampingi anak-anaknya menjalankan proses belajar mengajar secara online. Kebiasaan belajar mengajar berubah bagi semuanya. Demikian juga perkumpulan atau pertemuan secara fisik antar anggota keluarga yang berbeda tempat atau berbeda kota tidak lagi dengan leluasa dapat dilakukan. Budaya saling mengunjungi dengan sentuhan atau peluk cium kehangatan persaudaraan berubah menjadi pertemuan virtual yang terbatas di layar handphone, layar laptop atau gadget kita. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi tantangan bagi pemerintah, tapi juga bagi seluruh warga negara. Pemerintah kita telah, sedang, dan terus berupaya menangani pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini. Sejumlah peraturan dan kebijakan dikeluarkan pemerintah guna menyelamatkan manusia Indonesia dari kemungkinan dampak yang lebih buruk akibat pandemi COVID-19. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat berjuang bersama menghadapi COVID-19 ini dengan mentaati protokol kesehatan saat dimanapun berada dan terus mendukung upaya pemerintah mengatasi COVID-19 ini. Antara lain, kita bisa ikut secara aktif dalam program vaksinasi. Kita, orang-orang percaya, adalah hamba Allah yang telah mengalami kemerdekaan karena penebusan oleh Yesus Kristus. Allah menghendaki supaya kita berbuat baik dengan tunduk atau taat pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang telah Allah tentukan. Ketundukan, ketaatan, atau hormat kita pada pemerintah yang tengah berupaya menangani pandemi dan yang mengajak seluruh masyarakat berjuang bersama menghadapi COVID-19 ini merupakan cara hidup kita sebagai orang merdeka sekaligus sebagai hamba Allah. Saat kita mentaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, sadarilah bahwa kita sebagai hamba Allah melakukan itu semua karena takut akan Allah. Dan sadarilah bahwa sebagai orang merdeka, kita melakukan semuanya itu karena kita mengasihi saudara-saudara kita, sesama manusia yang tengah berjuang untuk merdeka di masa pandemi. Kiranya Tuhan Allah memampukan kita untuk mengisi kemerdekaan negeri ini dengan karya nyata di masa pandemi. Mari kita bersatu kembali di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Engkau telah memerdekakan kami. Karena karya penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup sebagai orang merdeka yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan kami. Kami menyadari diri sebagai hamba Allah, kami juga mau taat kepada Allah. Dan manakala Allah meminta kami mentaati pemimpin pemerintah kami, terlebih-lebih di masa pandemi seperti ini, mampukanlah kami ya Allah untuk boleh hidup di dalam ketaatan,
ketundukan, dan bersama-sama berjuang untuk merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat memperingati kemerdekaan, dan mari berjuang bersama menghadapi pandemi yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.